Kasus pornografi dengan tersangka Dea OnlyFans mengungkap fakta baru. Komedian ternama berinisial M diduga menjadi pembeli konten video asusila Dea secara langsung. Kasus pornografi dengan tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans terus berjalan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, diketahui seorang komedian berinisial M yang membeli puluhan video asusila Dea OnlyFans. Pihak kepolisian menyebut transaksi pembelian foto dan video antara komedian berinisial M dengan Dea OnlyFans diketahui dari hasil identifikasi Google Drive milik Dea. Komedian tersebut disebutkan membeli langsung video dan foto Dea secara langsung tanpa perantara. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Ya, komedian terkenal dengan inisial M, itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Dari pengakuan Dea ini, tim penyidik akan terus mengembangkan kasus ini kepada para pembeli video-video porno milik Dea OnlyFans tersebut. Kita diskusikan isu ini bersama dengan pengamat selebriti dan gaya hidup Muammar MK. Assalamualaikum, selamat malam, Bang MK. Waalaikumsalam, Bro Abraham. Ya. Bang MK, semoga baik-baik saja ya keadaannya ya. Sama-sama sehat-sehat, alhamdulillah. Setidaknya sampai malam hari ini kita hanya bisa menebak teaser yang disampaikan oleh aparat kepolisian. Inisialnya M. Kalau Muammar MK yang saya tahu pengamat selebriti dan penulis. Ya, bukan komedian. Jadi Anda selamat. Tudingan itu bukan ke Anda. Sampai malam hari ini Anda sendiri tahu nggak, Bang MK, siapa yang dimaksud? Sebenarnya sudah ada apa ya, perbincangan privat gitu ya antar komunitas gitu ya di teman-teman sendiri. Tapi seringkali kan inisial itu biasanya tidak selalu identik gitu. Misalnya kalau dia depannya M itu belum tentu misalnya M itu menjadi nama depan gitu. Bisa jadi dia menjadi nama yang belakang gitu. Jadi ya walaupun mungkin kita bisa petakan lah ya gitu. Misalnya kalau komedian itu salah satu yang punya nama gitu, tapi tetap aja kan itu masih menjadi puzzle gitu. Jadi obrolannya memang belum mengerucut ke satu nama, tapi masih ada beberapa nama gitu. Cluenya komedian terkenal, Bang MK. Komedian terkenal, kalau kita runut satu-satu, menurut Anda adakah ide nama tersebut? Sampai malam ini di diskusi teman-teman sendiri hanya ada beberapa nama yang mengerucutnya ada sampai ke 5 nama gitu, tapi nggak etis lah kalau kita sebutkan mendahului kepolisian. Kita tunggu saja ya. Iya benar gitu. Tapi menariknya ini loh, artinya kan OnlyFans itu kan sebenarnya platform bisnis yang dia ada di luar kan ya gitu. Terus dia sebagai salah satu konten kreator itu berarti kan dia membuka membuat menjadi konten kreator di sana, dan dia punya jasa langganan di sana kan. Tapi secara penjualan masih menganut yang saya sebut sebagai istilah door to door gitu, karena harus pakai Google Drive dan seterusnya gitu. Dan pembelinya orang Indonesia gitu. Nah, itu yang juga menarik untuk dibicarakan gitu. Iya, itu dia yang menarik sebetulnya, karena kan situsnya kan OnlyFans, kita tahu memang dia berlangganan, artinya harus mengeluarkan dolar untuk dapat akses ke situs yang dimaksud. Tapi untuk transaksi yang kita bicarakan pada malam hari ini sifatnya konvensional, karena katanya memesannya secara langsung dari bersangkutan. Ini yang menarik, apa memang fenomena ini memang sering kejadian ini, Mas MK? Sebenarnya kan ini fenomena gini loh. Kalau secara penjualan dia menggunakan cara-cara konvensional, artinya
butuh lah misalnya ada Google Drive-nya atau apa. Sebenarnya nggak beda jauh dengan pola-pola yang dilakukan pada dilakukan oleh beberapa konten kreator yang biasa membuat ini konten VCS, video call sex gitu kan gitu. Itu juga sama gitu. Dan itu jumlahnya banyak di Indonesia gitu. Misalnya kita berkaca pada kasus yang waktu itu adalah bagaimana ada salah satu selebgram yang di Pasuruan kan. Dia membuat konten kreator bermasturbasi, kemudian divideoin, kemudian selama dengan durasi sekian detik. Dan digerebek polisi saat di toilet ya? Dan digerebek, ya. Tapi kan secara penjualan itu lagi-lagi dia tidak menggunakan platform kan gitu. Dia menjual secara door to door, bisa melalui beberapa jejaring sosial dan alat-alat ya Bang seperti MK, WhatsApp. kesan Telegram, saya yang saya tangkap Anda ingin menitik beratkan kesalahan itu pada DA-nya sendiri ya? Sebenarnya sebenarnya kasus DA ini menjadi apa ya? Kayak menjadi kalau dibilang gunung es kok rasa-rasanya nggak gunung es juga ya, karena menurut saya platform OnlyFans itu kan tidak jauh kalau dibandingkan misalnya dengan beberapa, karena polanya kan dia sebenarnya chemsex kan gitu. Kita misalnya kita ngomong lah kalau dibandingkan dengan Flirt for Free, Camp Soda, gitu dan seterusnya. Itu OnlyFans itu sebenarnya dia ada di bawah gitu. Nah, saya nggak nyalain, bukan menyalahkan dia Dea gitu ya, hak dia kemudian dia menjual konten yang bersifat asusila gitu, dan ranah undang-undangnya dia kan pasti dikenain pornografi kan, dan mungkin ITE nomor 2-nya gitu. Tapi yang menarik lagi adalah barangkali gini loh, agak nggak fair karena misalnya gini, ada beberapa juga konten kreator yang kebetulan dia dari luar tinggal di Bali, mereka hidup lama di sana dan banyak jumlahnya, menggunakan platform OnlyFans, dia bikin konten di Indonesia, menjual lewat Indonesia, dapat dolar. Sehari itu dalam sebulan dia nggak bisa lepas dari 5.000 sampai 10.000 dolar loh orang-orang itu. Bahkan ada beberapa bintang porno yang stay di Bali dan bikin konten. Nah, itu sifatnya gimana gitu? Kan dia bikinnya di Indonesia dan jualannya di Indonesia. Artinya harusnya ada perlakuan yang sama, ada delik hukumnya juga ya, yang harusnya artinya harus ada perlakuan yang sama gitu. Kami tangkap poin Anda, terima kasih Bang Muammar MK. Setidaknya misteri M belum terjawab malam hari ini. Apakah misteri M akan diungkap besok hari? Nah, kita tunggu polisi. Terima kasih. Thank you Bro Abraham. Thank you.